Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Priyaningsih dan rekan saya yang bernama Larasati Widya Gunadi. Di sini saya akan membahas tentang materi ke-10 yang bertema penentuan KKM. Halo Kak Laras, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak Linda. Alhamdulillah baik ya. Lancar kah kuliahnya? Lumayan lah. Oke, sebelum membahas materi ini lebih lanjut, apa yang kakak ketahui tentang KKM itu sendiri? Kalau dari yang saya ketahui, KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai tuntasan dalam proses belajar mengajar. Oke, saya akan sedikit menambahkan tentang pengertian tersebut dan saya akan menjelaskan tentang tujuan dari KKM itu. Jadi, kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Dalam menetapkan KKM, satuan pendidikan harus merumuskannya secara bersama antara sekolah, pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya. Penetapan KKM dilakukan pada awal tahun pembelajaran berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikannya atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang sama. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetensi dinyatakan dengan dari rentan 0 sampai dengan 100. Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. KKM sendiri menjadi acuan bersama antara guru, peserta didik, orang tua, sehingga nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Jadi tujuan dari penentuan KKM itu ada dua. Yang pertama, menentukan target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang kedua, patokan atau acuan dalam menentukan kompeten atau tidak kompetennya siswa. Setelah kita mengetahui apa itu KKM, apa sih Kak fungsi dari KKM itu sendiri? Baik Kak, jadi fungsi KKM itu ada 5. Yang pertama, acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Jadi, setiap KD dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Yang kedua, ada acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Jadi, peserta didik harus mencapai KKM yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peserta didik dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai KKM. Jika tidak tercapai, maka peserta didik harus memerlukan perbaikan. Yang ketiga, ada bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran sekolah. Evaluasi keterlaksanaan program pembelajaran sekolah dan juga hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM. Hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang telah ditetapkan perlu dianalisis untuk selanjutnya diciptakan kompetensi yang mudah atau sulit. Dan yang keempat ada kontak pedagogik antara guru dengan pendidikan dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Guru melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan juga penilaian. Peserta didik mengupayakan pencapaian KKM dengan cara proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan seluruh tugas yang didesain oleh guru. Dan yang kelima ada target satuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan mampu melaksanakannya dengan tanggung jawab dan dapat menjadi indikator kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya.
bagaimana sih Kak langkah-langkah perumusan KKM itu sendiri? Sebelum kita menyusun langkah-langkah perumusan KKM, kita harus mengetahui dulu itu komponen dari penyusunan KKM. Di sini ada 3 komponen dari penyusunan KKM. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik atau intake. Yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Dan yang ketiga ada karakteristik daya dukung. Yang pertama dari komponen penyusunan KKM itu ada karakteristik peserta didik atau intake. Diketahui dengan memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi dari hasil tes awal, nilai rapot, atau hasil ujian jenjang sebelumnya. Kayak peserta didik baru kelas 1 SD diketahui dari hasil tes awal yang dibuat oleh satuan pendidikan. Jika peserta didik dari kelas 7 SMP dapat dilihat dari rata-rata nilai rapot SD, nilai ujian sekolah, dan hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP. Dan yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Penetapan tingkat kompleksitas mata pelajaran adalah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Dan yang ketiga ada kondisi satuan pendidikan atau daya dukung itu meliputi kompetensi pendidik, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditas sekolah, dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Oke Kak, terima kasih atas penjelasan dari KKM ini. Saya jadi sedikit lebih paham. Iya Kak. Jadi setelah kita mengetahui komponen penyusunan KKM, selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah dari perumusan KKM. Oke Kak, jadi setelah kita mengetahui 3 komponen penyusunan KKM itu, kita bisa melakukan langkah-langkah untuk merumuskan KKM. Dan penentuan KKM mata pelajaran pada suatu pendidikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satu tahun pelajaran. Dan yang kedua, menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang tadi aspek yang dianalisis itu ada 3. Yang pertama ada kompleksitas, daya dukung, dan intake atau peserta didik. Dan kriteria dan skala penilaiannya itu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Contoh kompleksitas, tingginya itu kurang dari 65, sedangnya 65 sampai 79, sedangkan rendahnya 80 sampai 100. Dan cara yang ketiga itu ada menentukan KKM setiap kompetensi dasar dengan rumus KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Misalkan, aspek daya dukung mendapatkan nilai 90, aspek kompleksitas mendapatkan nilai 70, dan aspek intake mendapatkan skor 65. Jadi bobot setiap aspeknya itu ditambah. Jadi 90 ditambah 70 ditambah 65 dibagi total si aspek itu kan ada 3. Jadi berarti 75. Jadi KKM per KD-nya itu 75. Oke. Terus ada yang keempat itu menentukan KKM setiap mata pelajaran, dan ini ada rumusnya. KKM per mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM per KD dibagi jumlah total KD. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran selanjutnya disahkan oleh kepala sekolah sebagai pedoman guru dalam melakukan penilaian hasil belajar. KKM yang sudah disahkan tersebut kemudian diisolasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. KKM yang dicantumkan dalam lembar hasil belajar peserta didik pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua peserta didik. Jadi peserta didik orang tuanya harus mengetahui ya nanti hasilnya ya. Iya, harus Kak.
Jadi, kesimpulan yang didapat dalam materi tersebut yaitu yang pertama ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Fungsi penetapan KKM adalah sebagai acuan bagi peserta didik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Dan yang ketiga ada mekanisme penentuan KKM melalui langkah-langkah tertentu. Pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM MAPEL dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake atau peserta didik. Dan yang kedua, sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Kemudian, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu peserta didik, orang tua, dinas pendidikan, dan yang terakhir, KKM dicantumkan saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Oke, Kak, sekian pembahasan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas penjelasan dari KKM ini ya. Iya, langsung balik Kak.